dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau disapa terlebih dahulu dengan firman-Mu untuk menguatkan kami, agar kiranya Engkau yang memberkati semua usaha kami sepanjang hari ini. Tuhan, jagai kami dimanapun berada, jauhkan kami daripada hal-hal yang jahat. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan kita untuk menguatkan kita dalam melakukan aktivitas kita yang tertulis dari kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, "Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Aidung mate bawai tung tagamon ma ulaonna mangulu tung disalhut ari-ari ni parporangak kunian au makirin pai maro ari haluauku." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita hidup sebelum mati? Suka atau tidak suka, hidup kita di dunia itu adalah hidup yang sementara. Setiap manusia pasti akan mati. Permasalahannya, kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Jika kita tahu bahwa kita akan mati 10 tahun lagi atau beberapa tahun lagi, maka bisa jadi selama 9 tahun kita akan berbuat dosa. Dan baru kita bertobat di 1 tahun terakhir, atau mungkin bahkan baru bertobat di hari terakhir kita. Bahkan jika kita tahu hari kematian kita dan bagaimana kita akan mati, mungkin kita akan berusaha mati-matian untuk menghindari kematian itu. Tetapi permasalahannya adalah bahwa setiap orang memang harus mati, dan orang yang sudah mati tidak akan kembali hidup lagi. Memang dalam beberapa kasus ada orang-orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Bahkan Alkitab pun menyebutkan sejumlah orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi itu pun menjadi suatu pengecualian, karena berarti ada maksud Tuhan ketika ia boleh kembali ke dunia ini lagi. Tetapi inti dari perkataan firman Tuhan di ayat 14a tersebut adalah bahwa semua orang, walaupun mungkin pernah dihidupkan dari kematian, pada akhirnya tetap akan mati. Minimal mati dalam usia tua. Oleh karena itu, mengingat sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja dibandingkan dengan kekekalan yang kekal selama-lamanya. Bukankah kita harus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya? Menyerahkan kehidupan kita kepada Sang Pencipta kita. Sangat benar firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam renungan kita pagi hari ini, bahwa kita harus menaruh harap hanya kepadanya selama kita hidup atau hari-hari dalam pergumulan kita, hingga tiba giliran kita nantinya. Memang hidup ini merupakan pergumulan setiap hari, bahkan setiap saat.
Itulah mengapa bayi yang baru lahir menangis, karena harus siap dalam menghadapi pergumulan di dunia ini. Dan orang yang mati di dalam Tuhan ketika meninggal akan tersenyum, karena kembali ke rumah Bapa di mana tidak akan ada air mata di sana. Sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan bahwa hidup akan sulit dan penuh dengan pergumulan. Manusia harus mencari nafkah dengan susah payah. Dan pada akhirnya ketika mati nanti akan kembali ke tanah. Ketika mati nanti akan kembali ke tanah. Ketika mati nanti kembali ke tanah, itulah kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan mampu berjalan sendiri di dunia ini tanpa Tuhan. Bahkan jika kita mampu berjalan di dunia ini dengan segala kerja keras, dalam kerja keras kita sehingga kita bisa sukses di dunia ini dan memiliki harta, semua itu tidak akan berarti ketika kita nanti menghadap pengadilan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan dan hidup kekal di surga nanti. Jadi bagaimana kita harus hidup di dunia? Kita harus hidup dalam cara yang sama dengan cara ketika kita nanti hidup di surga. Pertama, kita harus hidup dalam hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka apakah kita mau melakukan atau tidak? Ini menggambarkan suatu hubungan yang intim bahwa Tuhan pun dapat langsung memanggil kita dan kita pun dapat langsung menjawab. Bandingkan kondisi saat manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan memanggil Adam dan Hawa, tetapi mereka bersembunyi. Menjawab Tuhan juga berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka apakah kita mau melakukan hal yang Tuhan mau? Tergantung dari iman kita dan juga tergantung dari tingkat hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Jika ada orang yang baru kita kenal meminta kita untuk melakukan sesuatu, tentu kita akan berpikir ulang 10 kali untuk melakukan permintaannya itu, bukan? Akan tetapi jika orang tua atau pasangan hidup kita atau orang yang kita kenal yang meminta kita untuk melakukan sesuatu, pasti kita akan segera melakukannya, bukan? Itu adalah gambaran bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Tuhan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Dan ketika kita sudah mencapai tingkatan tersebut, pasti Tuhan akan sangat rindu mengasihi dan memberkati kita dengan luar biasa. Amin.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.